Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai bab 13 ayat 5a. Pada waktu itu firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian saya pada hari Rabu 28 April 2021 ini berjudul Mbah Tomo. Bacaan diambil dari Kisah 12 ayat 24 sampai Kisah 13 sampai 5a. Ini kisah Pak Purbo tetangga Pak Mukidi yang baru. Pak Purbo menjadi Katolik berawal dari alasan yang sepele. Pengalamannya terjadi sewaktu dia masih tinggal di perbatasan antara Pacitan dan Ponorogo. Bahwa orang yang sudah tua meninggal itu hal biasa. Yang tidak biasa adalah ayah Pak Purbo yang namanya Mbah Tomo, yang tidak biasa umurnya sampai 101 tahun ketika Mbah Tomo itu meninggal. Kabarnya Mbah Tomo ini masih keturunan seorang warok, orang sakti dari Ponorogo. Sepeninggal Mbah Tomo, beredar kabar bahwa hantu Mbah Tomo sering gentayangan di desanya. Pak Purbo merasa tidak nyaman dengan kasak kusuk itu. Lalu ia bertanya ke sana kemari bagaimana caranya menyingkirkan hantu Mbah Purbo. Banyak saran yang bermunculan dari paranormal dan orang normal, dari orang biasa sampai dukun klinik. Di antara saran-saran itu ada dua saran yang pantas dipertimbangkan. Saran pertama bernada ancaman yang menakutkan, yaitu bahwa Pak Purbo harus mengadakan selamatan selama 7 hari berturut-turut dengan menyembelih 7 ekor ayam setiap hari. Lalu pada hari terakhir dia harus menyembelih 7 ekor kambing. Kalau ini tidak dilaksanakan, keluarga Pak Purbo sampai tingkat cucu akan susah seumur hidupnya. Bukannya Pak Purbo tidak mau mengeluarkan uang, tetapi kalau syarat ini pakai ancaman, rasanya bukan saran yang baik menurutnya. Lalu muncul saran kedua, datang dari Romo Paroki Ponorogo. Romo itu mengatakan, "Tidak apa-apa, hantu itu tidak mengganggu kok. Pak Purbo hanya diminta berdoa, memohonkan ampun atas segala dosa Mbah Tomo setiap tengah malam selama 9 hari. Lalu pada peringatan 40 hari, Pak Purbo diminta membuat tumpeng pungkur kecil-kecil
yang dibagikan kepada tetangga. Selain itu, kata romonya, saya akan mempersembahkan misa untuk Mbah Tomo. Lawang perampok yang disalibkan bersama Yesus saja bisa masuk surga kok, apalagi Mbah Tomo. Nanti sewaktu misa, keluarga Pak Purbo ikut bersama saya ya. Nah, Pak Purbo memilih cara kedua ini. Selama proses itu, hantu Mbah Tomo semakin jarang muncul dan sama sekali hilang setelah peringatan 40 hari. Sejak itulah Pak Purbo mulai tertarik menjadi Katolik. Saudari-saudara, pada bacaan pertama dari Kisah Para Rasul digambarkan bahwa firman Tuhan makin tersebar dan pengikut Kristus makin bertambah. Resepnya apa ya? Ada 3 resep. Pertama, firman yang disampaikan adalah firman yang mengandung harapan yang terpenuhi mengenai janji pengampunan dan keselamatan. Bukan firman yang mengandung ancaman menakut-nakuti orang. Kedua, karya pewartaan para rasul selalu disertai dengan doa. Apa yang akan mereka ajarkan dan lakukan selalu dalam doa, bahkan dalam puasa. Artinya mereka punya semangat, biarlah kehendak Allah yang terjadi. Ketiga, para rasul yakin bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan Roh Kudus. Jika mereka sudah bekerja sebaik-baiknya, itu sudah cukup. Tentang hasilnya, biarlah Roh Kudus yang menentukan. Roh Kudus pula yang akan menambahkan apa yang kurang dalam pekerjaan para rasul. Dengan demikian, para rasul itu bekerja tanpa beban. Saudari-saudara, ketika resep tersebut bisa menjadi resep kita dalam kehidupan harian kita, sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berhubungan dengan kita. Dalam pekerjaan yang berdasar kasih, kita mengerjakan pekerjaan yang bukan mengandung ancaman. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita menjalankan aktivitas kita memulainya dengan doa. Artinya, selain kepentingan kita sendiri, kita juga mendoakan orang-orang yang akan kita layani atau yang kita ajak kerjasama. Ketiga, dalam pekerjaan hendaklah kita mengusahakan yang terbaik, bukan sekedarnya saja. Perkara hasilnya biarlah Roh Kudus yang menilai, menambah yang kurang, dan menyempurnakan apa yang belum sempurna. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.